everyone, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang banyak diperbincangkan dan disebut-sebut sebagai masa depan teknologi digital, yaitu Metaverse. Pasti kalian sudah sering dengar tentang Metaverse, terutama dari raksasa teknologi, yakni Meta atau sebelumnya adalah Facebook, Microsoft, dan Google, yang mana semua berlomba-lomba mengembangkan teknologi ini. Tapi, apa sebenarnya Metaverse itu? Apa kita sedang berbicara tentang game, realitas virtual, atau sesuatu yang lebih besar lagi? Mari kita eksplorasi konsep Metaverse dan bagaimana teknologi ini bekerja. Kita mulai dengan memahami apa itu Metaverse. Secara harfiah, kata Metaverse berasal dari gabungan dua kata, yakni meta yang berarti melampaui dan universe yang berarti alam semesta. Jadi, Metaverse dapat diartikan sebagai alam semesta di luar alam semesta fisik yang kita kenal. Istilah ini pertama kali muncul dalam novel fiksi ilmiah berjudul Snow Crash yang ditulis oleh Neil Stephenson pada tahun 1992, di mana dunia Metaverse digambarkan sebagai sebuah dunia virtual di mana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain menggunakan avatar digital. Namun pada era teknologi modern, Metaverse merujuk pada jaringan dunia virtual yang lebih canggih dan sangat imersif. Dengan Metaverse, pengguna dapat berinteraksi, bekerja, bermain, dan bahkan belajar dalam lingkungan virtual yang sangat mirip dengan dunia nyata. Tapi Metaverse ini lebih dari sekedar virtual reality atau augmented reality. Metaverse menggabungkan berbagai teknologi, termasuk VR, AR, blockchain, NFT, AI, dan Internet of Things atau IoT untuk menciptakan lingkungan virtual yang kompleks, mendalam, dan sepenuhnya terhubung. Singkatnya, Metaverse adalah dunia digital yang mencoba memprediksi, melampaui, atau bahkan memperluas dunia fisik yang kita tinggali. Untuk memahami bagaimana Metaverse bekerja, kita perlu mengetahui beberapa teknologi inti yang berperan dalam menciptakan dan menjalankan dunia virtual ini. Yang pertama, yakni ada virtual reality dan augmented reality. VR dan AR adalah pintu gerbang utama menuju Metaverse. Virtual reality memungkinkan kita untuk memasuki dunia virtual sepenuhnya melalui penggunaan perangkat seperti headset VR. Dengan perangkat ini, pengguna bisa melihat, mendengar, dan bahkan berinteraksi dengan lingkungan digital seakan-akan mereka berada di dalamnya. Sedangkan augmented reality menggambarkan elemen-elemen virtual ke dunia nyata, misalnya lewat aplikasi seperti Pokemon Go. Dalam konteks Metaverse, kedua teknologi ini bisa berfungsi secara bersama-sama untuk menciptakan pengalaman yang lebih nyata dan lebih mendalam. Yang kedua, ada blockchain dan cryptocurrency. Metaverse juga terhubung dengan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi digital secara aman dan terdesentralisasi. Teknologi ini sangat penting untuk Metaverse karena banyak aspek di dalamnya yang memerlukan transaksi, kepemilikan digital, dan keamanan data. Misalnya NFT atau non-fungible token adalah aset digital yang dimiliki secara unik dan tercatat di blockchain. Di Metaverse, NFT dapat berfungsi sebagai kepemilikan virtual seperti properti, pakaian untuk avatar, atau bahkan karya seni digital yang dapat diperdagangkan. Yang ketiga, Artificial Intelligence atau AI. AI memainkan peran besar dalam mengkomunikasikan Metaverse. Dengan AI, interaksi dan elemen dalam Metaverse dapat terasa lebih nyata. AI digunakan untuk membuat avatar yang lebih realistis, menghasilkan lingkungan virtual yang adaptif, dan memproses data dalam jumlah besar untuk memberikan pengalaman yang personal bagi setiap pengguna. AI juga digunakan untuk memahami perilaku pengguna, sehingga Metaverse bisa menawarkan pengalaman yang relevan dan menarik.
Yang keempat yaitu Internet of Things atau IoT. IoT adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet. Dalam metaverse, IoT digunakan untuk menciptakan koneksi antara dunia nyata dan dunia digital. Misalnya, data dari perangkat kesehatan pengguna di dunia nyata dapat diintegrasikan ke dalam metaverse, sehingga avatar mereka dapat menampilkan data kesehatan secara real time. IoT akan membantu membuat dunia digital yang lebih hidup dan berhubungan dengan dunia nyata. Yang kelima dan yang terakhir, yakni Big Data. Dengan Big Data yang terus dikumpulkan dari pengguna, teknologi AI memungkinkan analisis yang mendalam untuk memahami kebiasaan dan preferensi pengguna. Data ini bisa digunakan untuk memberikan pengalaman lebih personal di metaverse, seperti menyesuaikan lingkungan sesuai dengan selera pengguna atau memberikan rekomendasi konten yang relevan. Lalu, bagaimana cara kita masuk ke dalam metaverse? Untuk berinteraksi di metaverse, kita memerlukan perangkat keras tertentu, terutama perangkat seperti headset VR, kacamata AR, dan perangkat pendukung lainnya. Dengan perangkat-perangkat ini, pengguna bisa masuk ke dunia virtual dengan perasaan yang sangat imersif. Tetapi selain perangkat VR dan AR, metaverse juga bisa diakses dari komputer atau smartphone biasa. Meskipun pengalaman yang diberikan mungkin tidak lebih berkesan saat menggunakan headset VR. Saat berada di dalam metaverse, pengguna akan memiliki avatar digital yang mereka kontrol. Avatar ini bisa disesuaikan sesuai keinginan pengguna, baik dari segi penampilan, pakaian, hingga gaya. Di metaverse, pengguna bisa bertemu dengan avatar pengguna lain, berkomunikasi, bekerja, bermain game, atau bahkan melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency. Selain itu, metaverse juga memiliki pasar digital yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, atau memperdagangkan barang digital. Barang-barang ini bisa berupa NFT, properti virtual, atau aset digital lainnya. Ini mirip dengan konsep ekonomi dalam dunia nyata, di mana pengguna bisa memiliki properti, menjalankan bisnis, dan mendapatkan keuntungan. Metaverse memiliki potensi yang sangat besar di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, misalnya dalam dunia pendidikan. Metaverse bisa digunakan untuk menciptakan ruang kelas yang virtual dan interaktif dan juga imersif. Bayangkan sebuah kelas di mana siswa dan guru bisa bertemu di dunia virtual, mempelajari sejarah dengan melihat langsung pemandangan masa lalu, atau mempelajari sains melalui simulasi interaktif. Ini akan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendalam dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Dalam dunia kerja, metaverse dapat menciptakan kantor virtual di mana karyawan bisa datang ke kantor secara virtual, menghadiri rapat dengan avatar mereka, atau bekerja secara kolaboratif dalam lingkungan digital. Ini menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin menjalankan sistem kerja jarak jauh, tetapi tetap ingin menjaga kehadiran dan interaksi antar anggota tim. Dunia hiburan dan gaming adalah sektor utama yang paling merasakan dampak metaverse saat ini. Metaverse memberikan pemain pengalaman bermain game yang lebih imersif, di mana mereka bisa masuk ke dunia game, berinteraksi dengan pemain lain, dan bahkan memiliki aset dalam game. Selain itu, konser virtual dan acara hiburan juga bisa diadakan di metaverse, memungkinkan penggemar dari seluruh dunia untuk hadir tanpa harus meninggalkan rumah. Metaverse juga bisa digunakan oleh industri retail. Misalnya, pengguna bisa mengunjungi toko virtual, mencoba pakaian secara virtual, dan membeli produk yang dikirim ke rumah mereka di dunia nyata. Ini akan menciptakan pengalaman berbelanja yang baru dan menghilangkan batasan geografis. Di bidang kesehatan, metaverse bisa menyediakan ruang konsultasi virtual antara pasien dan dokter. Dengan teknologi AR dan VR,
Dokter bisa memvisualisasikan kondisi pasien dengan lebih jelas. Bahkan, latihan fisik atau rehabilitasi juga bisa dilakukan di metaverse di bawah pengawasan pelatih atau terapis virtual. Meskipun metaverse memiliki banyak potensi, ada beberapa tantangan besar yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah privasi dan keamanan data. Karena metaverse mengumpulkan banyak data tentang penggunanya, ada risiko yang besar terkait privasi dan potensi penyalahgunaan data. Selain itu, ketergantungan pada teknologi VR dan AR membuat metaverse belum bisa diakses oleh semua orang, terutama mereka yang tidak memiliki perangkat mahal ini. Di sisi lain, teknologi ini membutuhkan koneksi internet yang sangat cepat dan stabil, serta daya komputasi yang besar. Bagi sebagian negara atau wilayah yang infrastruktur internetnya belum memadai, akses ke metaverse bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, meskipun ada banyak berbagai tantangan, masa depan metaverse tampak menjanjikan. Bahkan perusahaan besar terus berinvestasi untuk mengembangkan teknologi ini dan membuatnya lebih mudah diakses oleh banyak orang. Dengan berkembangnya teknologi VR, AR, dan blockchain, kita bisa melihat bahwa metaverse akan menjadi semakin penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari kita di masa depan. Jadi itulah penjelasan tentang apa itu metaverse dan bagaimana cara kerjanya. Metaverse bukan hanya sekedar tren teknologi, tetapi sebuah konsep yang berpotensi mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. See you on the next video.